Oke, karena di sini saya sebagai moderator, mungkin saya akan memperkenalkan narasumber kita. Mungkin banyak yang belum tahu nama beliau ya. Beliau namanya, ini saya manggilnya Bang apa Pak? Bang aja lah. Oke. Ya. Prof ya? Atau Prof biar sama. Oke. Beliau namanya Prof. Omar Khalifah Burhan. Beliau lulusan dari S1-nya di UI Bang ya? Ya. Psikologi, lalu melanjutkan S2 di Vrije, Amsterdam, dan juga S3 di Leiden University. Beliau punya, saya sempat mencari-cari tentang beliau ini suka dengan nepotisme dan kroni. Jadi memang banyak tulisan-tulisan beliau tentang dua hal itu, yang mungkin memang cukup berkelindan erat gitu ya. Jadi makanya malam ini kenapa kita membawakan sebuah tema rethinking nepotisme antara stigma pejoratif dan fitrah kemanusiaan. Kita akan melihat bagaimana nepotisme ini memang selalu dicap negatif atau memang itu memang sudah menjadi fitrah dari manusia itu sendiri. Dan ini nanti akan dikupas tuntas oleh Prof. Omar gitu ya. Jadi monggo tanpa berbasa-basi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, langsung aja nih. Silakan. Oke. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harap suara saya masuk ya ke Zoom-nya ya. Ya, tadi saya udah diperkenalkan, makasih ya. Prof. Adit ya tadi ya. Ya, saya diminta ya sama Prof. Anas untuk ngobrol-ngobrol lah kita ya tentang nepotisme. Mas Anas sih waktu itu tertarik ya, Mas Anas ya. Prof. Anas tertarik dan Prof. Anas pikir mungkin akan bermanfaat juga kalau kita ngobrol-ngobrol di sini juga. Nah, jadi saya pikir saya tuh selalu punya utang sama negara sebetulnya. Karena dari saya S1 sampai saya S3 itu dibayar negara. Jadi kalau ada kesempatan seperti ini harus kita manfaatkan, ya kan? Nah, jadi terima kasih nih Prof. Anas sudah mengundang saya juga sama teman-teman di sini yang sudah saya nggak expect ini antusiasnya sampai sebegini ini, saya nggak expect sama sekali. Jadi kesempatan yang baik. Untuk memulai mungkin saya mulai dulu dengan kenapa saya mengkaji nepotisme. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu sedikit dulu ya tentang latar belakang saya. Saya itu latar belakangnya psikologi. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin mengenal istilah nepotisme itu sebagai istilah politik, nah saya tidak melihatnya di kacamata politik, tapi saya melihatnya dari kacamata psikologi. Nah, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Jadi nanti pembahasan saya mungkin bisa nyerempet politik, tapi fokusnya nggak di situ. Fokusnya ada di perilaku kita sebagai manusia. Memang di disertasi saya tuh saya membahas perilaku nepotisme ini dalam ranah organisasi dan juga dalam ranah politik. Tapi fokusnya nih perlu saya tekankan lagi nih bukan di analisis politik, tapi di analisis perilaku kita sebagai manusia. Yang pertama. Nah, latar belakangnya nih kenapa saya mengkaji nepotisme. Jadi 2011 setelah saya pulang dari Belanda, dari Amsterdam, saya wajib ya pulang ya. Nah, tapi mencari kerjaannya tidak dikasih sama negara. Negara cuma ngasih dana buat sekolah. Asumsinya ya, kalau udah disekolahin harusnya bisa dong cari kerja. Ya, kan gitu asumsinya. Nah, jadi saya cari kerja, saya dapat alhamdulillah waktu itu menjadi dosen honorer di Universitas Sumatera Utara waktu itu. Harapannya kan biasa kalau jadi dosen itu adalah kita jadi asisten dosen ya, Prof. Anas ya, pertama. Nah, itu dosen honorer. Gajinya ya begitulah ya. Jangan tanya, bayar kos-kosan udah setengahnya habis. Nah, tinggallah buat makan sehari-hari gitu ya. Tapi ya harapan kita kan dari kita mulai asisten, kita nanti naik di honorer, dari honorer ada kesempatan ultimate-nya itu adalah jadi saat itu ya, itu jadi PNS dosen. Kalau sekarang udah beda ya, ada PNS, ada non PNS dan dua-duanya
udah equal ya, Prof Anas ya. Iya. Nah, tapi kalau zaman saya dulu itu tidak ada skema non PNS, yang ada harus jadi PNS. Setahun saya di USU, ada kesempatan untuk ikut tes PNS, CPNS. Nah, tapi pada saat itu salah satu pemimpin memanggil saya, menyatakan dengan eksplisit bahwa Omar, ini ada anak pejabat X mau masuk ke sini. Omar jangan ikut. Oh, kenapa Ibu? Saya tanya. Beliau bilang, kalau Omar ikut nanti administrasinya rusuh. Nah, kenapa rusuh gitu? Karena kalau saya ikut, berarti kan ada pesaing. Kalau ada pesaing dan pesaingnya yang menang, kan ribet nanti administrasinya untuk markup, ya kan? Jadi kalau Omar tetap ikut, mungkin Omar akan lulus sampai tahap tertentu. Tapi nanti selalu ada tahap yang tangan-tangan tertentu akan bermain. Malah nanti kesempatan saya untuk bertahan di universitas tersebut justru jadi hilang, gitu ya. Nah, ya udah, saya pikir ya udahlah, baru setahun juga di sini. Mungkin ada kesempatan lain, mungkin belum rezeki waktu itu. 2 tahun kemudian nih, baru ada lagi pembukaan CPNS lagi. Nah, tapi dipanggil lagi nih, Omar, kali ini anak pejabat Y mau jadi dosen di sini. Omar jangan ikut dulu ya, gitu. Tapi waktu itu alhamdulillah si Prof ini sebagai gantinya Omar saya akan merekomendasikan waktu itu untuk ikut program religious pluralism di Amerika waktu itu. Ya agak terobati lah hati ya waktu itu. Berangkat. 3 bulan saya dapat kesempatan di sana. Agak terobati gitu. Tapi meskipun terobati dikit ya, pikiran saya adalah kalau begini terus gitu, bagus nggak kira-kira teman-teman? Suram masa depan. Pada dasarnya kan saya diminta untuk tidak ikut karena takut kalau saya ikut berkompetisi mereka tidak menang kan. Nah, ini pada dasarnya kan sudah by system yang diutamakan itu bukan orang yang berkompetensi, tapi yang diutamakan orang yang berelasi tertentu. Dalam hal ini relasi darah, ya kan? Makanya akhirnya saya pelajari lah ini si topik nepotisme dari kacamata psikologi. Di awal tadi sama seperti Prof Ketua ya tadi, Prof Rian ya, direktur ya. Nah, saya melihat nepotisme ini sebagai hal yang melulu buruk yang saya lihat. Nggak ada bagus-bagusnya. Apalagi waktu itu saya kan waktu saya SMP, Prof Anas itu kapan tuh? Tahun 98, Prof? Saya 98, iya saya SMP. SMP juga, Prof ya. Saya SMP, itu tuh slogan KKN, anti KKN, itu di mana-mana. Di mana-mana. Kalau kita buka TV, itu pasti yang keluar pertama slogan KKN ya, Prof Nas. Anti kolusi, korupsi, nepotisme. Anti itu semuanya. Jadi di persepsi saya tuh nepotisme memang udah pasti dia akan buruk gitu. Tapi kan namanya kita mau doktor ya, kita kan harus belajar ya. Dan kita nggak hanya boleh belajar sesuatu yang akan mendukung keyakinan kita, tapi kita juga harus lihat perspektif yang akan menantang kita. Dan kita harus make sense ini dua ini. Dan juga dalam kacamata ilmu pengetahuan, objektivitas kita itu diuji pada dasarnya. Objektivitas kita. Memang kita nggak bisa pungkiri bahwa gimana pun kita berusaha untuk objektif, kita pasti akan selalu subjektif. Pasti ada sisi subjektif kita. Tapi itulah tantangannya. Atau semakin saya belajar nih, semakin saya sadar sesuatu. Pertama tuh saya baca karya Adam Below. Judulnya In Praise of Nepotism. Jadi, in praise, dia justru mempraise nepotism. Praise itu bahasa Indonesia, mengagungkan ya, atau memuji. Nah, memuji nepotisme. Tertarik saya lihat buku ini, dan saya coba baca, dan ini ternyata adalah analisis sejarah. Kita pikir Amerika itu bangga banget ya sama demokrasinya ya.
Oke. Mereka bangga banget kan sama demokrasi. Tapi kalau kita telusuri, yang gampang aja nih. George W. Bush, bapaknya adalah George H.W. Bush. Ya kan? Dua-duanya jadi presiden ya. Ya. Adiknya George W. Bush, Jeb Bush, itu jadi gubernur di salah satu state. Kalau dilihat lagi anak-anak mereka, itu udah di waktu zaman saya baca itu udah dipersiapkan untuk masuk ke dunia politik Amerika. Saya pikir kebetulan. Nah, tapi ternyata pas kita balik-balik ke belakang tuh, keluarga-keluarga besar dari George Washington, John Quincy Adams, itu punya keluarga di dalam perpolitikan Amerika. Ada tuh. Kita nggak bisa bilang ini curang atau tidak, kita nggak bisa bilang. Tapi yang kita tahu ada semacam pola sistematis kalau anggota keluarga politisi itu akan jadi politisi juga. Sama yang seperti kita lihat di Indonesia kan. Nah, anak anggota DPR biasanya jadi anggota DPR juga ya. Nah, kalau kita lihat sekarang lagi tuh ya anak SBY. mantan presiden jadi wakil presiden sekarang ya kan. Kita lihat lagi SBY misalnya. Anaknya juga berpolitik. Megawati lagi gitu kita lihat. Nah, saya pikir tadi itu fenomena di Indonesia, saya pikir. Tapi ternyata enggak, di Amerika pun sebetulnya bisa kita telusuri dari sejarah. Oke, Amerika. Kita lihat Eropa sekarang. Nah, ternyata di Eropa dari kurun waktu tahun 90-an sampai dengan 2011 ada sekitar 27 kalau saya nggak salah, antara 27 atau 37 saya lupa ya. 27 sampai 37% yang duduk di Uni Eropa itu ada hubungan keluarga. Nah, di situ baru saya agak kebuka mata saya. Oh, ini bukan Indonesia. Ini dunia. Ini dunia. Bukan cuma di Indonesia, tapi ini dunia. Cuman yang terekspos di dalam media cenderung negara-negara berkembang. Kayak Indonesia, negara-negara di Afrika, gitu. Negara-negara nomor 2 lah istilah, nomor 2, nomor 3. Sedangkan di negara-negara yang dibilang maju ini, nah itu nggak terlalu terekspos. Nah, disitulah mulai akhirnya saya pelajari sebetulnya apa sih nepotisme. Itu pertanyaan pertama saya. Nepotisme ini apa sih sebetulnya? Kalau kita buka literatur politik, nepotisme itu udah langsung tadi stigma jelek. Mengutamakan anggota keluarga untuk berada di posisi yang menguntungkan secara politik. Posisi kepemimpinan kayak kalau dia kepemimpinan politik ya kekuasaan ya, berarti posisi yang berkuasa. Kalau di ranah pendidikan berarti ya anaknya dia ya masukkan misalnya dari ke kampus top gitu misalnya. Tapi kemudian kalau misalnya ini sistematis ya, bukan sistematis sih. Kalau pola ini bisa kita temukan di seluruh dunia, ini jangan-jangan ada rootnya, ada akarnya. Nah, si akar ini akhirnya membawa saya itu untuk pergi masuk ke perspektif biologi. Nah, di dalam perspektif biologi, apapun yang kita punya sekarang, sifat-sifat bahkan ketubuhan dan juga psikologis yang kita miliki hari ini, itu ada dasar di masa lalu. Dalam artian dia membantu kita untuk bertahan hidup. Misalnya agresi itu kan sifat jelek ya, agresif. Tapi agresif itu kita perlukan untuk salah satunya adalah berburu. Misalnya perlu agresi untuk berburu. Nggak bisa berburu kalau nggak ada agresi. Betul nggak? Nggak makan nanti kita. Ini di zaman kita istilahnya kalau katanya orang sejarah karena zamannya kita masih berburu, belum bertani, ya kan? Kalau nggak ada agresi juga, kita nggak bisa memproteksi istilahnya kelompok kita. Dalam artian kan namanya sebelum ada pertanian, makanan itu kan berarti kita rely atau bertumpu pada apa yang diberikan alam. Nah, kalau misalnya kita dapat satu lahan yang isinya ada buah-buahan dan juga ada hewan-hewan yang bisa diburu, kita mau mempertahankan dong areal itu sebagai kelompok. Tapi kan bisa datang kelompok lain yang makanannya mungkin udah habis di tempat dia.
tapi dia juga harus makan. Pergilah dia ke tempat kita nih, kelompok kecil kita. Nah, asal-usul perang kan sebenarnya gini kan. Ada kelompok kehabisan makanan, pergi ke tempat kelompok lain yang masih ada makanan. Berebutlah mereka makanan di situ, ya kan? Si agresi itu memungkinkan si satu kelompok setidaknya itu untuk mempertahankan diri dia kalau ia diserang. Meskipun sebetulnya secara biologi evolusioner ya, kita sebutnya, ada mekanisme yang namanya kerjasama. Ya kan? Nah, tapi ada satu analisis yang menyatakan kerjasama itu sendiri sebetulnya muncul akibat kita udah bosan dengan yang namanya perang. Udah bosan kita sama namanya perang, kenapa nggak kita cari solusi yang kita bisa makan, orang lain bisa makan, kan gitu. Makanya akhirnya ada kerjasama. Nah, ini saya mau kemana nih bawanya? Biologi. Nah, dari perspektif biologi ternyata nepotisme itu ada namanya teori kin selection theory atau seleksi kerabat. Nah, menurut si teori ini, nepotisme itu adalah kecenderungan kita untuk mengutamakan anggota keluarga. Jadi general sekali. General dalam artian, oke nggak? Coba saya tanya sama teman-teman, kalau seorang ayah kasih makan anaknya, tapi nggak kasih makan anak orang lain, wajar nggak? Wajar. Wajar nggak kalau seorang ibu itu ngurusin anaknya aja, tapi nggak ngurusin anak orang lain? Wajar kan? Nah, itu termasuk dalam nepotisme. Karena mengutamakan anggota keluarga daripada orang lain. Dan ini sama society, sama masyarakat kita itu dipandang sebagai hal yang oke kan? Hal yang benar kan? Nah, so ujung-ujungnya saya menyimpulkan bahwa rootnya itu sebetulnya sangat-sangat penting dari perspektif biologi evolusioner. Karena apa? Tadi kan saya sempat bilang ya, itu yang memungkinkan kita sebagai spesies tuh untuk bertahan hidup, untuk berkembang biak. Coba bayangin kalau misalnya seorang orang tua lahir anaknya nggak mengutamakan anaknya. Nah, ini kan orang tua sebenarnya kan untuk mengutamakan anak itu kan banyak pengorbanan. Makanannya harus dibagi ke anaknya, ya kan? Nah, kalau dipikir-pikir kan kalau si orang tua egois, yang ngapain dia sibuk-sibuk begitu kan? Dia enak-enak untuk diri dia sendiri aja. Tapi demi supaya si anak ini bisa besar, kemudian bisa bereproduksi lagi untuk melanjutkan keturunan, si orang tua kan harus punya sifat mengorbankan diri dia dan mengutamakan anaknya kan. Wajib itu dia punya itu. Kalau enggak, ntar anaknya nggak keurus kan. Nah, makanya itu sifat nepotistik seperti ini tuh bertahan terus sampai kita sekarang. Kita akan mengutamakan anak kita, bahkan mau ngorbanin diri kita demi si anak. Ujung-ujungnya apa? Kalau kata perspektif biologi evolusioner, demi reproduksi, demi kelanjutan spesies kita sebagai manusia. Itu kalau kata orang biologi evolusioner. Masalahnya, sifat dasar ini itu berkembang ke yang lain-lain. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu ya berburu ya, untuk dapat makan tuh berburu. Atau bertani. Kalau zaman sekarang, untuk memastikan kesejahteraan seorang anak, itu udah lebih kompleks kan. Dalam hal mencari pekerjaan misalnya. Mengutamakan anak tuh berarti kalau kita punya power untuk memasukkan anak kita ke tempat kerja kita, gitu. Bisa nggak kita pakai? Bisa kan? Nah, tapi tujuan utamanya kan sebenarnya untuk memastikan anak ini sejahtera kan? Itu kan tujuan utamanya. Nah, sekarang kalau tadi kita bilang mengutamakan anak dengan ngasih makan anak, tapi nggak anak orang lain, kita bilang fair. Bisa nggak kita bilang masukin anak ke kerjaan, tapi nggak anak orang lain, fair nggak? Fair nggak? Menurut teman-teman? Fair nggak menurut teman-teman nih? Standarnya kayaknya harus diganti, bukan anak, bukan kin ya. Harus kin, karena nepotisme itu kin.
Kalau kita udah ngomong bukan kin, misalnya teman, misalnya kawan-kawan, itu sudah masuk ke ranah kronisme. Suami, istri, adik, Kin. Istri pun sebetulnya tidak darah ya sebetulnya. Tapi untuk memudahkan pengembangan konsep, istri pun akhirnya dianggap sebagai kin. Nah, jadi kalau kita mau fokus sama nepotisme dulu ya, nanti kita bisa ngobrol juga nih tentang kronisme ya. Nah, tapi kita fokus dulu sama nepotisme. Nah, kalau kita pikir-pikir, secara intuisi kan kita bilang nggak adil dong kalau kita mengutamakan anak kita untuk masuk ya misalnya jadi pejabat tertentu di dalam suatu organisasi yang kita juga menjadi bagiannya. Tapi kalau kita pikir baik-baik, sebetulnya itu kita anggap jadi tidak adil karena dengan kita mengutamakan anak kita, kita mengorbankan anak orang lain. Nah, coba bayangin dilema nih, sekarang kita balik ke yang lebih gampang ya, anak sama orang tua. Coba bayangin kita lagi di sebuah kapal yang mau karam. Ada lifeboat. Lifeboat itu apa? Perahu emergency. Skoci. Ada skoci, tapi skoci ini cuma cukup untuk masuk satu orang, kita bilang. Oke. Nah, kalau kita sama anak kita, prioritas kita ke siapa tuh? Ke anak bukan sih? Iya. Ya. Nah, sekarang bayangkan skocinya itu sudah diisi sama anak orang lain. Sebagai orang tua, pilihan teman-teman di sini gimana? Lempar tuh anak orang keluar, taruh anak kita di situ, atau biarin anak kita mati? Lempar. Nah, Prof Adit bilang lempar. Anak haram kayaknya. Prof Adit bilang lempar aja anak orang, utamain anak sendiri gitu. Nah, coba saya pengen teman-teman di sini coba berpikir dulu ya. Coba sebentar aja gitu. Semenit aja coba berpikir. Kalau teman-teman berada dalam posisi seperti itu. Skoci cuma muat satu orang, di dalamnya sudah ada anak orang. Apa yang akan teman-teman di sini lakukan? Nepotisme. Lempar nggak tuh anak orang? Masukin anak kita sendiri? Lempar. Ya. Susah ya jawabnya ya. Susah ya jawabnya kalau kita dimasukin dilema seperti ini. Tapi ini menunjukkan bahwa nepotisme itu baru jadi masalah, baru jadi dilematis kalau ada korban. Kalau ada korban baru dia dilematis. Kalau kita sudah mengutamakan anggota keluarga kita dengan mengorbankan orang lain, baru dia jadi masalah. Kalau dalam politik, masalahnya apa? Dengan menempatkan anak bukan karena kompetensi, korbannya siapa? Satu, mungkin saingan anaknya. Dua, kalau itu posisi kepemimpinan, rakyatnya, benar nggak? Ya kan? Nah, baru dia jadi dilematis. Nah, makanya kita sering mengasosiasikan nepotisme, khususnya dalam politik, itu sebagai hal yang negatif ujung-ujungnya. Karena kita mempersepsikan kemungkinan kalau seseorang diangkat ke jabatan tertentu bukan karena kompetensi dan keahliannya dia, beresiko untuk mengorbankan kita yang lain-lainnya. Gitu. Di situ letak problematiknya akhirnya si nepotisme. Tapi nepotisme sebagai sifat dasar kita gitu, tidak bisa kita apa-apain, dia akan pasti ada. Karena dialah yang memastikan bahwa kita akan menjaga kesejahteraan anak kita, yang akhirnya si anak kita itu bisa tumbuh dan kembang dan melanjutkan keturunannya. So, ini maaf cakap ya, mungkin agak-agak vulgar. Kalau saya berpikir nepotisme itu seperti seks. Nah, kalau nggak ada seks, bisa reproduksi nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kita dengar kata seks, negatif nggak? Nah, belum tentu. Tapi di banyak kultur, seks itu tabu kita bicarakan. Nah, di banyak kultur dia adalah tabu. Tapi dia sifat dasar manusia, dia kebutuhan dasar manusia juga. Posisinya tuh bahkan mungkin lebih tinggi ya dari segi kebutuhan daripada nepotisme tadi. Tapi menurut saya sih sama-sama nih ya, karena mereka harus beroperasi hand to hand. Nah, tapi seks kalau tidak dikontrol, ngaco nggak?
Ngaco. Coba bayangin kalau satu orang banyak pasangan. Penyakit nomor 1. 2, populasi nggak terkontrol ya. Tapi yang paling menakutkan sekarang ya, di zaman sekarang itu kan penyakit menular seksual. So akhirnya ada yang namanya regulasi kan dalam seks. Regulasinya adalah pernikahan. Setiap budaya yang kita ketahui sekarang, mau kita ke ujung dunia manapun, itu ada yang namanya pernikahan. Dan pernikahan itu adalah regulasi, pada dasarnya itu regulasi seks. Supaya misalnya, ini bisa beda-beda antar budaya. Tapi di budaya secara umum, itu meregulasi supaya ada pembatasan pasangan. Biasanya. Nah, meskipun ada yang batasinya banyak, ada yang batasinya dikit. Ada yang malah cukup pasangan yang berdua aja. Gitu ya. Tetapi ujung-ujungnya itu meregulasi seks supaya orang tidak melakukan seks dengan semena-mena dan membahayakan manusia itu sendiri sebagai spesies. Karena kalau misalnya tidak diregulasi dari penyakit kan. Kalau terjadi penyakit, kita kan udah berulang kali ya sejarah menunjukkan penyakit yang menular itu bisa mengeliminasi populasi manusia. Penyakit yang menular. So, ujung-ujungnya seks diregulasi, harus diregulasi, yaitu tadi melalui pernikahan. Nah, jadi kalau saya pikir-pikir, balik lagi nih ke TV yang saya lihat tahun 98, basmi nepotisme, itu nggak masuk akal. Itu sama aja dengan bilang basmi seks, bukan seks bebas ya, tapi basmi seks. Padahal nggak bisa kita basmi, karena itu sifat dasar kita butuh berkembang biak. So, ujung-ujungnya gimana nih cara yang kita buat meregulasi ini semuanya? Ujungnya mau kita apain nepotisme? Jadi instead kita protes dia dan kita ban dia, fokus kita tuh sebetulnya adalah gimana caranya dia bisa kita regulasi seperti seks. Kalau seks kita regulasi dari pernikahan, nepotisme bisa kita regulasi melalui mekanisme apa? Itu pertanyaannya. Ada 2 pendekatan utama di sini untuk meregulasinya. Ini kita lanjut atau kita tanya jawab dulu nih? Lanjut dulu ya. Ada 2 mekanisme. Mekanisme pertama adalah mekanisme meritokrasi. Yang kedua adalah mekanisme prosedural. Mekanisme meritokrasi ini adalah mekanisme yang diajukan sejak lama. Banyak literatur yang bilang, ya kalau mau meregulasi nepotisme, berarti yang kita lakukan milihlah orang yang paling kompeten. Kan gitu. Nah, di Swedia nih, ada analisis. Kenapa para bangsawan Swedia itu menerima prinsip meritokrasi? Menerima prinsip bahwa untuk perekrutan tenaga kerja, dalam hal ini siapa yang ada di birokrasi kenegaraan gitu, itu harus pakai kompetensi. Ternyata analisisnya menunjukkan begini. Meritokrasi itu butuh skill ya. Butuh keterampilan ya. Profesionalitas. Ya. Untuk dapat keterampilan harus ngapain? Belajar. Sekolah kan? Ya. Yang sanggup bayar anak sekolah siapa? Yang punya duit. Nah, sekarang kalau kita bandingin yang sekolah di UB sama yang sekolah di Harvard, kerenan yang mana coba? UB. Nah, ekspektasi kita kerenan yang di Harvard kan? Ekspektasi kita gitu. Kenapa kita bilang ekspektasi kita yang di Harvard lebih oke? Fasilitasnya pasti lebih oke. Dosen-dosennya pasti lebih oke. Kita mikir begitu ya. Nah, tapi yang bisa pergi ke Harvard siapa? Banyak duit. So, di Swedia, bangsawan-bangsawan Swedia di saat itu, ketika ada protes terhadap nepotisme, mereka setuju dengan permintaan rakyatnya itu pakai meritokrasi. Karena mereka mikir, nggak apa-apa, toh juga pendidikan aksesnya anak-anak kita juga yang punya. Oke. Nggak apa-apa, biar aja mereka mau meritokrasi, oke.
Nanti juga pas dites, anak mereka juga yang menang. Benar nggak? Nah, ini sebagai gambaran gini aja. Saya waktu saya SMP itu kan di Aceh sampai SMP. SMA saya pindah ke Malang. Nah, teman-teman pasti udah sadar lah ya kalau tingkat pendidikan tuh di Indonesia tuh nggak merata kualitasnya. Waktu saya masih SMP di Banda Aceh, ya saya masuk tuh top 5, siswa-siswa top 5 ya di SMP yang bisa dibilang favorit di sana nih. Favorit dalam artian kalau di ranking sama kementerian dia nomor satunya. Sampai saya di Malang, saya jadi yang paling bodoh. Karena kualitas di Malang jauh lebih tinggi daripada di Aceh. Sampai saya di Malang, saya jadi yang paling bodoh waktu itu. Saya ingat ranking saya di waktu itu masih catur bulan. Ranking saya itu 42 dari 43. Waktu saya pindah ke Malang. Nah, jadi konsep yang sama sebenarnya diberlakukan sama bangsawan Swedia waktu itu. Iya, oke, kami terima meritokrasi. Toh juga pas mereka nanti berkompetisi, rakyat jelata ini nggak akan menang lawan anak-anak kita. Karena anak-anak kita yang punya akses terhadap edukasinya. Nah, inilah yang disebut oleh Adam Below sebagai the new nepotism. Nepotisme yang baru. Untuk ya, menggunakan meritokrasi untuk mengutamakan anggota keluarganya. Nah, makanya kita lihat nih, George H.W. Bush. Anaknya kuliah di mana sih George W. Bush? Di Harvard kan. Anak yang satu lagi si Jab itu saya lupa sih di mana, tapi di Universitas top juga di sana. Yang mereka cari kompetensi aja. Enggak, bukan hanya kompetensi. Yang bisa masuk ke Universitas top itu anak-anak orang top juga kan. Nah, di situ nanti mulai ada kronisme. Soalnya mereka bikin jaringan sendiri di dalam situ. Nah, ujung-ujungnya bisa kita bilang gini, meritokrasi itu memungkinkan pemilik status quo untuk terus menjaga status quo-nya selama pendidikan itu tidak merata. Selama pendidikan itu tidak, kualitasnya itu tidak sama antara ya mereka yang para bangsawan dengan kita yang rakyat jelata gitu. Gampangnya gini aja deh. Kalau kita sekolah di Jawa sini, teman-teman di sini saya bilang beruntung ya. Kualitas yang teman-teman dapatkan di sini tuh jauh banget dari daerah. Bahkan saya nggak bisa sebut di mana, tapi saya nggak pernah sih sampai sekarang juga melakukannya, itu reviewer beasiswa. Saya nggak bisa bilang merek, nggak boleh. Sebagai reviewer tuh kelihatan banget tuh perbedaan antara anak yang dari daerah Papua dengan anak yang dari daerah Jawa dengan anak yang dari Sumatera. Sumatera ke Jawa tuh masih mirip-mirip, masih ada kita bisa lihat benang merahnya gitu. Tapi kalau udah di ujung timur sana dibandingkan sama Jawa, itu kayak kita bandingkan agak ekstrim nih. Anak SMA kelas 3 lawan anak SMP kelas 1. Bisa kita bilang. Kualitasnya ya, cara berpikirnya dan so on. Nah, jadi kalau bukan meritokrasi jawabannya, terus jawabannya apa? Nah, prosedur satu lagi. Si prosedur ini yang paling sedikit mendapatkan perhatian setidaknya waktu saya mengerjakan disertasi saya. Si prosedur ini tuh ada prinsip-prinsip. Prinsip, saya nggak ingat semua prinsipnya. Ada 7 prinsip apa 6 prinsip kalau saya nggak salah. Tapi beberapa diantaranya tuh gini. Segala keputusan, termasuk kalau kita mau promosiin anak kita atau promosiin orang lain masuk kerja, kita harus bebas dengan bias prinsipnya. Terus dia harus ada equality, dalam artian orang yang satu dengan orang yang lain harus mendapat perlakuan yang sama. Tapi selain equality, maksudnya di dalam subkomponen equality itu adalah asumsi bahwa semua orang itu mulainya sama. Dalam hal orang mulainya nggak sama, kayak misalnya gini, teman-teman di sini mulainya di Jawa dengan kualitas Jawa.
Ada teman-teman kita yang lain mulai di Sumatera dengan kualitas Sumatera. Startnya nggak sama dong, ya kan? Itu butuh afirmasi. Kalau nggak ada afirmasi ya mereka akan di sini terus. Nah, itu beberapa prinsip dari keadilan prosedural, bahwa kalau ada orang yang mulainya dari bawah, seharusnya dia diafirmasi supaya dia jadi setara dengan yang lain, supaya prinsip equality itu jadi tercapai. Nah, kita sering mikir equality itu ya perlakuan yang sama ke semuanya gitu. But equality itu baru bisa kesampaian kalau semua orang mulainya dari tempat yang sama. Kalau mulainya di tempat yang udah jomplang gitu, equality itu justru akan memperkuat yang namanya ketidakadilan. Nah, equality itu. Jadi harus disamain dulu, makanya namanya afirmasi. Nah, kalau di dalam organisasi, gimana nih translasi supaya nggak bias misalnya? Nah, jadi nih teman-teman mungkin bisa lihat ya, saya nggak tahu masih ada di YouTube atau enggak ya. Zaman-zaman saya masih S2, S3 itu tuh ada video gini, eksperimen di Cina. Jadi HR-nya itu ngasih CV yang nggak ada namanya, nggak ada informasi demografi, dikasih ke pejabat-pejabat. Intinya para pejabat tuh diminta untuk terima nggak nih orang, dan evaluasi lah nih orang-orang. Yang pejabat-pejabat ini nggak tahu, itu anak-anak mereka. Yang pejabat-pejabat ini nggak tahu tuh anak-anak mereka nih. Hasilnya mereka reject itu semua anak-anak mereka sendiri. Ketika mereka lihat kualifikasinya, ketika mereka lihat pengalaman itu, mereka reject gitu. Baru di akhir dibuka, anakmu. Gitu. Anakmu. Nah, apa yang kita dapat dari sini? Kalau saja orang buta dengan identitas, itu bisa jadi salah satu metode untuk membuat perekrutan misalnya kalau di organisasi ya, menjadi hal yang lebih adil daripada kalau kita pakai informasi-informasi yang penuh. Misalnya. Ya, terus tadi gimana caranya untuk meningkatkan supaya semuanya bisa kita buat equal gitu. Dan kita juga harus perlu program afirmasi. Nah, disinilah juga kenapa beberapa lembaga beasiswa itu, kita nggak usah sebut merek ya, tapi biasanya mereka konsisten sih merek-merek itu. Mereka selalu punya program afirmasi untuk menjangkau misalnya masyarakat miskin, untuk menjangkau orang-orang yang berada di daerah-daerah jauh. Supaya apa? Supaya mereka juga punya kesempatan yang akhirnya setara dengan anak-anak yang berada di kota-kota besar. Salah satunya tuh beasiswa dari LPDP misalnya. Programnya kan, mereka ada program buat masyarakat miskin, mereka punya program buat daerah tertinggal, mereka juga punya program prioritas kayak misalnya untuk abdi negara. Tujuan dari semua program itu pada dasarnya supaya yang keluar dapat beasiswa atau yang dapat yang disekolahkan negara itu nggak melulu orang Jakarta, itu nggak melulu orang Surabaya atau Jawa Timur, dan nggak melulu juga orang dari Pulau Jawa. Karena kalau dikompetisikan, yang dari Sumatera, dari ujung timur sana, itu pasti kalah melawan yang dari Jawa. Terus juga kalau kita kompetisikan anak yang dari kecil mendapatkan fasilitas maksimal dengan anak yang mendapatkan fasilitas minimal, yang minimal itu kalah secara umum. Bukan kita bilang apakah orang miskin gak bisa pintar. Gak juga, tapi dari 1000 berapa orang yang bisa jadi sepintar yang dapat fasilitas penuh. Kan gitu. Nah, makanya akhirnya ada yang seperti itu mekanismenya. But just to recap, kalau kita berpikir nepotisme itu perlu kita kalahkan dengan cara meritokrasi, selalu ada cara buat bagi pemegang status quo untuk menang. So, yang perlu kita fokuskan itu sebenarnya prosedur. Nah, cuman prosedur pun agak payah. Saya
agak susah sih bilangnya. Tapi smart banget menurut saya tuh waktu pemilihan presiden kemarin. Salah satu calon dengan koneksinya itu prosedurnya diubah. Nah, saya nggak serem sih ngomongnya gitu. Tapi pada tahu kan maksudnya. Iya. Ya, ya kan? Kan kita punya prosedur nih ya. Siapa yang boleh jadi syarat-syarat itu kan prosedur. Bagian dari prosedur adalah syarat. Nah, kadang-kadang nih kalau prosedurnya bisa dimain-mainkan, jadi prosedur ini dua pedang bermata dua lah bisa kita bilang. Kalau dia bisa dimain-mainkan sama pemegang status quo, nepotisme nggak akan hilang. Nggak akan hilang kalau prosedur itu bisa dimain-mainin. Tapi kalau prosedur itu selalu bisa kita tahan gitu, nah itu akan lebih tahan meregulasi nepotisme daripada kita pakai prinsip yang paling kompeten yang harus naik atau meritokrasi. Cuman zaman sekarang pun yang pemegang status quo itu udah sadar gitu. Kalau kita mau menang ya prosedurnya harus dimain-mainin. Misalnya merubah peraturan supaya tadinya nggak eligible, jadi eligible. Tadinya syaratnya tinggi, nggak turunin. Nah, justru cuman si prosedur ini kan yang susahnya prosedur, kita baru sadar prosedur itu ada yang salah kalau udah ada produk. Ya kan? Waktu prosedurnya diubah, kita biasanya nggak peduli. Tapi pas sudah ada dampak dari prosedur itu, baru kita peduli. Nah, tantangan dari kita itu sebetulnya adalah ngelihat setiap prosedur yang dibikin itu menguntungkan pemegang status quo atau tidak. And make sense kan pas demo-demo kemarin, beberapa yang beredar di sosial media itu kan syarat-syarat. DPR tolong dong, setidaknya satu gitu ya katanya. Atau DPR tolong dong, ovalnya gitu ya. Nah itu kan sebenarnya juga berkaitan dengan prosedur itu. Bukan prosedur, itu berkaitan dengan kompetensi kan. Nah, coba teman-teman pikir. Syarat, kompetensi, itu kan tadi kita udah sepakat itu namanya meritokrasi ya. Kalau kita cuma fokus di meritokrasinya aja, pasti akan ada selalu cara buat para pemegang status quo itu tuh untuk merubah-rubahnya gitu. Pasti. Tapi kalau kita fokus dengan prosedurnya, itu biasanya setidaknya ya sampai sekarang saran terbaik untuk meregulasi yang namanya si nepotisme itu. Kurang lebih seperti itulah. Saya rasa saya dari tadi masih ngomong aja ya, pasti teman-teman di sini bosen ya. Ini kita diskusi ya. Memang itu dicari. Ya? Kenapa? Yang itu dicari ya? Selesai dulu. Sampai selesai. Oh gitu. Ya, saya rasa saya selesaikan dulu deh, biar kita ada diskusinya juga. Ya kan? Ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang cukup mencerahkan malam hari ini.